الفاتحة بنية أن الله يتوب علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali di tempat yang termulia yaitu di Masjid Hudal Islam. Dan kita berada pula di Raudhah min Riyadil Jannah dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah kepada kita yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Baik, kita akan lanjutkan kembali kajian kitab kita yaitu kitab Riyadhus Shalihin ya.
masih dalam babul ikhlas wa ihdarin niyah bil aqwali wal af'al wal ahwal ya. Pada pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis at-tasi', hadis yang ke-9. Wa an Abi Bakrah Nufay bin al-Harits as-Saqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fin nar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi muttafaqun alaih. Hadis yang ke-9 ini dari Abi Bakrah Nufay bin al-Harits as-Saqafi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Sahabat yang bernama Abi Bakrah Nufay bin Harits as-Saqafi ini ya, beliau adalah min abid ahli Taif ya, jadi beliau adalah seorang budak dari Taif ya. Taif yang kita kenal sekarang adalah Ethiopia ya, yang sejak dulu memang saat Nabi kita Muhammad SAW ya hijrah dari Mekah ke Madinah ya, dan melanjutkan kita ya, beliau itu ke Taif. Justru saat di Taif pula ya, beliau mendapatkan hujatan yang luar biasa ya, mendapatkan sesuatu cobaan yang sangat luar biasa ya. Justru yang didapati oleh Rasulullah ketika di Mekah dan di Madinah, di Taif justru lebih dahsyat lagi ya. Bahkan ya, kalau kita pernah berjalan ke Taif sana, jaraknya memang agak jauh dari Madinah, itu sekitar 57 kilo lah ya. Kita berjalan ke sana itu memang ya, tempat-tempat bersejarahnya itu ada ya. Ada satu tempat ketika kita berziarah di sana nanti ada batu tuh, di mana tempat Rasulullah berteduh ya. Batu itu konon kabarnya adalah ketika itu ada orang Taif yang suka ya nyambitin Nabi, yang suka menghina Nabi, bahkan suka mencaci maki Nabi ya. Ketika saat akan membunuh Nabi, spontan ya batu itu orang tersebut menjadi lemah ya. Bahkan batu yang tadinya panas ya, yang tadinya penuh dengan duri ya, saat Rasul duduk di atas batu untuk beristirahat, batu itu berubah menjadi batu yang sangat lembut sekali ya. Itu ada sejarahnya. Kalau kita ziarah nanti di sana diterangkan oleh mutawif ataupun oleh guide kita saat kita melaksanakan ibadah umrah ataupun melaksanakan ibadah haji, kalau diajak ke sana ya. Tapi kadang memang jarang orang diajak ke sana itu karena jaraknya kan agak lumayan ya, jauh ya. Nah, beliau adalah salah seorang sahabat yang berasal dari Taif ya. Nah, beliau ya dinisbahkan as-Saqafi. Ini nisbahnya As-Saqif ya, biwazni radif ya. As-Saqif ini artinya ya, Abi Bakrah itu Nufay al-Harits ini orangnya sangat sabar ya. Kalau kita bilang itu sangat ya kurus ya, sangat sabar, sangat ya, kalau kita bilang ceking lah gitu. Kalau bahasa Betawi bilang ceking ya, ceking gitu. Ya. Beliau ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuzila bil Basrah wa syahida waqa'a al-Jamal wa lam yuqatil fiha wa tanaba qulubil ashab ya. Beliau pernah ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Basrah ya, dan meninggal dunia ya saat ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, beliau meriwayatkan beberapa hadis ruwiyalahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Abi Bakrah meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak mi'atun wa isnani wa salasuna hadisan
ya 132 hadis. Jadi beliau Abu Bakrah ini meriwayatkan hadis langsung mendengar dari Nabi sebanyak 132 hadis yang langsung didengar oleh ya beliau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ittafaqa ala samaniyatan, ya, yang terkumpul atau yang disepakati oleh dua al-muhaddis al-Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sebanyak 8 hadis. Ya. Wal farada al-Bukhari, sedangkan yang terkumpul dalam ya majmu'ah atau kumpulan hadis sahih Bukhari bi khamsah itu ada 5 hadis. Ya. Wa Muslim bi wahid, sedangkan dalam sahih Muslim hanya apa? Hanya satu yang beliau ya riwayatkan dan terkumpul dari kitab apa? Sahih Muslim. Ya, tidak. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Idzal taqal muslimani, ya, apabila ada dua orang muslim yang bertemu, ya, atau berjumpa, bisayfihima. Nah, dua orang muslim ini ketika dia bertemu, masing-masing udah bawa pedang. Ya, masing-masing udah megang apa? Megang golok. Ya, masing-masing udah bawa senjata tajam. Ya, ini biasanya kalau udah ketemu gini nih, masing-masing bawa senjata tajam ngapain biasanya? Ya, orang Betawi bilang bakalan berkelahi udah. Ya, berkelahi ya. Ya, bakalan berantem. Ya, ingin adu kekuatan. Ya, ingin apa tuh? Adu otot. Ya, bukan adu otak tapi adu otot. Ya. Nah, ketika kata Nabi ada dua orang yang bertemu dan masing-masing pada bawa senjata, masing-masing pada bawa senjata tajam untuk saling bunuh membunuh, ya, atau berantem atau berkelahi bahasa Betawi kita. Ya, apa kata Nabi? Fal qatilu wal maqtulu finnar. Ya, fal qatilu, maka orang yang membunuh itu dan orang yang dibunuh kedua-duanya bakal masuk ke dalam api neraka. Ya, sahabat kan bingung. Ya, ketika ada orang yang bunuh bakal masuk neraka, wajarlah. Ya, tapi wal maqtul, orang yang dibunuh kok bakal masuk neraka juga, kan bingung. Ya, seperti dalam hadis yang lain Rasul bersabda, unsur akhaka, ya, mazluman aw zaliman, kan gitu. Ya, unsur, bantulah, ya, atau tolonglah atau selamatkanlah saudara kamu yang terzolimi, ya, orang yang dizolimi. Aw zaliman, kata Nabi, atau orang yang zalim, ya, atau orang yang zalim. Kalau orang zalim atau maaf kalau orang yang dizalimin kita bantu, wajar nggak? Wajar, ya, kita tolongin wajar. Tapi ketika ada orang yang berbuat zalim, kok kita bantuin juga? Sahabat bingung lagi, ya. Nasartu mazluman wa kaifa nansuru zaliman, kata itu sahabat. Ya, kami sudah membantu atau menolong atau menasehati orang yang terzolimi. Ya, nah bagaimana kok orang yang berbuat zalim kita tolongin juga? Ya, kata Nabi, nansuru, ya, tansuru zaliman, engkau membantu orang yang zalim, antum sihahu, untuk memberikan apa? Nasihat. Ya, sehingga kezaliman yang dia lakukan, kata Nabi, tidak akan berlanjut kepada orang lain. Ya, itu kan kalau namanya kezaliman itu, Pak, ya, ketika kita selaku hamba Allah tidak mampu membalas kezaliman yang orang lain lakukan, kita yakin pasti Allah bakal yang membalasnya. Ya, itu kita apa sih? Ya, yakin aja lah. Apa yang menjadi keputusan Allah itu adalah yang terbaik. Ya, memang seyogianya bagi kita orang-orang yang muslim atau muslimah, ketika ada orang yang zalimin kita, memang jangan kita balas sebenarnya.
Ya, Nabi sudah bilangkan dalam hadisnya wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikuti perbuatan buruk, perbuatan jelek orang lain dengan perbuatan apa? Yang baik. Ya, kalau Imam Syibli mengatakan pakailah ilmu apa itu? Ilmu pohon mangga katanya. Ya, orang ketika nyerempet pohon mangga, tuh mangga jatuh. Ya, padahal tuh orang nyerempet pakai batu, disampit pakai batu dibalas dengan apa? Mangga. Ya, selepet, potong jatuh tuh mangga. Ya, tapi dibalas dengan apa? Dengan mangga. Ya kan? Itu pohon mangga. Imam Syibli mengatakan seperti itu. Pakailah ilmu seorang ulama salaf, ulama sufi yang bernama Syibli. Ya. Nah, di sini pula ya, saat ada orang yang ya saling bunuh membunuh, ya beda ya, sama kasusnya Habil sama Qabil beda. Ya. Kalau Qabil dia memang membunuh, ya. Tuh, kan dalam Al-Qur'an digambarkan ya, kedua-duanya bukan karena ada masalah, ya. Si Habil ini, si Qabil ini yang punya masalah karena dia apa? Iri, ya, ingin mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Habil, sehingga terjadilah pembunuhan, ya. Nah, di sini ketika ada dua orang Islam atau Muslim yang saling membunuh, Pak, ya. Sekarang kita lihat nih, orang Islam diapain? Diadu domba, ya, sehingga terjadilah permusuhan, pertengkaran sampai keributan. Ya, sampai terjadi naudzubillah min dzalik, pertumpahan darah, ya. Nah, kalau ada seperti itu tuh kata Nabi, kedua-duanya bakal masuk apa? Masuk ke dalam neraka. Ya. Bahkan kalau orang kita biasanya, Pak, ya, tak boleh dengar omongan jelek dikit langsung apa itu? Langsung emosi aja. Ya. Emosi aja, Pak Haji dibilang orang miskin, kurang aja itu dibilang miskin. Ya, siapa yang bilang katanya? Keluar tuh adat tuh, ya keluar lagunya itu, ya bilang sama dia katanya. Kalau dia bilang orang miskin, jangankan bandenya, apalagi kalau dijual beli gitu kan gitu. Ya, ada orang dengan hal-hal yang sekiranya kurang baik harus diredam dulu, ya. Kan dalam kaidah dikatakan laisal khabar kal muayyan. Yang namanya berita itu nggak seperti apa yang dia dengar. Biasanya kalau berita itu banyakkan apanya? Bumbunya, ya karena keasinan. Ya, jangan langsung kita naik berita, jangan, ya. Kenapa? Bisa jadi itu suatu berita yang memang apa? Bohong. Ya, jangan sampai. Tapi katakan laisa syadid bisur'ah. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat kata Nabi, orang yang bisa menunjukkan amarahnya. Ya, tapi orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang hebat kata Nabi siapa? Ya, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Dia bisa menahan hawa nafsunya saat marah. Ya, bagi orang pujinya kayak gini, nah dia sabar tuh, gak akan pernah membalas tuh. Ya, tuh. Nah, ketika keduanya masuk neraka, sahabat bertanya, "Qultu ya Rasulullah." Ya, aku bertanya ya Rasulullah, hadzal qatilu. Ya, okelah kata sahabat, kalau orang yang membunuh itu bakal masuk ke dalam apa? Ke dalam neraka. Fama balu al-maqtul. Ya, bagaimana kalau orang yang dibunuh kok dia bakal masuk neraka juga? Tuh kan? Ya. Kata Nabi, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ya, karena ini orang sebenarnya juga pengen banget ngebunuh orang itu. Ya, artinya ini masalah yang bukan dalam masalah apa namanya itu perjuangan atau jihad. Beda kalau orang dalam peperangan, Pak, ya. Kalau orang perang beda, ya. Ini masalah-masalah yang belum jelas permasalahannya, tahu-tahu main golongan aja. Ya udah mau main bunuh-bunuhan aja. Ya, Pak, mohon maaf, banyak terjadi kasus dalam hal masalah warisan contohnya. Ya, ini kadang kala bisa melakukan pertumpahan darah antar kakak beradik. Ya, sebenarnya Pak, kalau kita sedikit saya singgung masalah warisan. Ya, kalau kita selaku anak sebenarnya apaan sih yang kita mau ributin? Ya, maaf kata, kita kan selaku anak cuma dikasih uang. Nyari kagak, beli apa lagi juga kagak.
Ya kan? Kalau ketika tuh orang tua kita meninggal, ya, sok yang paling berkuasa. Ya, nah jangan. Seharusnya kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah melalui orang tua kita kepada kita. Ya, yang semestinya orang tua kita lah yang akan menikmati kebaikan-kebaikannya itu yang kita berikan ketika orang tua kita sudah berada di alam barzakh. Ya, justru jangan dijadikan suatu perebutan yang akan menimbulkan qat'u silaturahim, menjadikan putusnya hubungan tali silaturahim. Ya, syukurin aja, jangan kita berebut, ya apalagi alhamdulillah sampai kita berantem, ya, main banyak-banyakan, jangan, ya, karena itu sesuatu yang sesungguhnya adalah itu punya orang tua kita sebenarnya, ya, yang harus menikmati orang tua kita. Nah sekarang ketika orang tua kita udah meninggal dunia, kemudian orang tua kita meninggalkan harta warisan yang begitu banyak, apa yang bisa kita berikan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu yang kita pikirin. Ya, jangan hartanya doang kita rebutin, tapi orang tua kita cuekin di alam kubur itu. Ya, itu orang tua kita nangis, Pak. Ya, orang tua kita ngejerit itu ketika melihat keluarganya, anaknya berebut dalam masalah urusan apa? Harta. Sementara hal itu tidak diinginkan sama sekali oleh almarhum kedua orang tua kita. Ya, justru kita infakkan, ya, kita apa yang kita kasih. Nah, itu yang akan menjadikan, ya, sesuatu yang paling bermanfaat yang akan didapati oleh orang tua kita saat mereka sudah meninggal dunia. Ya, mayyit fi qabri kal gharik al matus, kata Nabi. Ya, orang yang ada dalam kubur itu seperti apa? Seperti orang yang akan tenggelam dalam sebuah lautan. Ya, yang sangat dalam. Apa yang diharapkan sama orang tua kita? Yantaziru ad-du'a. Ya, orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah pada meninggal dunia, Pak, mereka ngarepin cuma doa, nggak ngarepin harta buat kita yang hidup. Ketika kita dikasih harta, kita niatin korban buat orang tua kita, niatin, ya, sedekah setiap Jumat 100.000 niatin buat orang tua kita, infak yang kecil 1.000 2.000 niatin buat orang tua kita. Itu yang bakal menjadikan kedua orang tua kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ya, kenapa? Dia punya anak yang soleh dan soleha. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, ketika ada harta warisan, janganlah kita menjadikan sesuatu rebutan. Ya, justru kita apa? Mensyukuri apa yang menjadi rezeki yang Allah berikan melalui kedua orang tua kita yang meninggal dunia. Ya, kita. Jadi kalau dalam masalah-masalah, ya, jihad atau perang ini tidak termasuk. Ya, memang kalau orang berperang itu kan ada tujuannya untuk hifdzun nafs, ya, menjaga diri. Ada lagi nanti hifdzuddin, menjaga agama. Ya, ada lagi hifdzun nasl, menjaga keturunan, seperti yang saya jelaskan kemarin. Ya, ketika kita membunuh orang, ya, atau orang terbunuh lantaran kita jaga diri atau menjaga kehormatan keluarga kita, itu tidak termasuk ke dalam kategori membunuh. Ya, bahkan dalam kisos tidak akan dikenakan kisos. Ya, dia juga nggak dapat. Ya, kenapa? Karena itu adalah dalam rangka apa? Ya, menjaga diri kita. Tapi prakteknya beda, Pak. Ya, praktek yang terjadi tidak sedemikian itu. Tidak. Kenapa? Karena prakteknya adalah saat ada orang yang lemah melakukan tindak kejahatan, pasti akan diberlakukan hukum. Ini sudah diprediksikan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Nabi katakan, innama halakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim dha'if aqamu alaihi al-had. Ya. Nah, yang menyebabkan kalian tuh binasa orang-orang zaman dulu, kata Nabi itu apa? Apabila ada orang lemah melakukan kejahatan mencuri contohnya, maka hukum diberlakukan. Ya. Tapi wa iza saraqa fihi musyrik, ketika ada orang yang membunuh itu adalah orang-orang yang punya pangkat, punya jabatan, punya popularitas, orang banyak duit, taraku alaiha, hukum tidak diberlakukan. Ya, wa aimullah, kata Nabi, demi Allah, lau anna binti Fatimah binti, seandainya Fatimah putriku saraqat, dia mencuri, apa kata Nabi? Laqata'tu yadaha, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kata siapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya hukum Islam tidak ada tumpul ke atas tajam ke bawah, nggak ada.
hukum Islam itu ya siapapun yang melakukan kesalahan harus diberlakukan hukum. Tidak ada istilah kata itu tebang apa namanya? Tebang pilih ya, tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas, kan nggak enak ya itu jangan sampai terjadi ya. Nah, pembunuhan yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka adalah pembunuhan yang punya masalah-masalah yang tidak jelas ya, masalah rebutan tanah ya kan, masalah apa namanya itu ya, main ejek-ejekan, rebutan obekan lah. Ada orang rebutan obekan di bunuh-bunuhan? Ada kan? Ada lagi rebutan perempuan, ada nggak? Banyak itu lah. Ya. Rebutan perempuan jadi main bunuh-bunuhan. Nah, ini kedua-duanya bakal masuk apa nih? Masuk neraka. Ya, jadi gue bunuh satu orang, paling di penjara setahun 2 tahun. Yang penting gue puas saya. Ya, habis di penjara hukum dunia, iya bebas, ke akhirat keluar Pak. Ya, kalau dia nggak tobat, dia nggak minta ampun sama Allah, syarat-syarat tobat nggak diterapin, nggak bakal bebas dia pengadilan Allah nanti. Oke, hukum dunia setahun 2 tahun lo bebas, tapi pengadilan Allah tetap akan diberlakukan. Ya, bahkan orang Islam yang membunuh satu orang Islam tanpa ada sebab sama aja tuh orang membunuh seluruh umat Islam yang ada di dunia. Ya, man qatala nafsan bighairi nafsin faqad amma qatala nasa jami'a. Allah bilang begitu. Siapa orang yang membunuh orang Islam tanpa ada sebab, tanpa ada kesalahan yang jelas, sama aja tuh orang membunuh seluruh umat Islam. Coba bayangkan, ya, satu orang kita bunuh sama dengan kita membunuh semua umat Islam. Berapa umat Islam di dunia? Ya, Islam di dunia paling banyak Pak. Ya, dosanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini termasuk ke dalam akbarul kabair. Ya, dosa besar. Ya, seharusnya orang yang dibunuh harus diapain lagi? Dibunuh lagi. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, wa qatabna alaihim biha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas. Allah katakan. Ya, jangan kita ngebunuh Pak. Ya, kita nyakitin orang saudara kita nih, apanya kita tampol dan itu orang, terusnya kita dia orang kita tampol aja Pak. Ya, kita nonjok matanya biruin lagi matanya itu harusnya. Kan gitu. Ya, itu orang diapain namanya itu? Ya, disiramin air keras matanya dibuta-butain lagi harusnya itu orang. Ya, jangan dibebasin kayak gitu aja. Kenapa bisa terjadi itu hal-hal sedemikian di negara kita khususnya atau di negara dunia umumnya? Karena ya penerapan hukum syariat Islam tidak diterapkan, sehingga tidak menjadikan para pelaku kejahatan itu menjadi jerah terhadap melakukan perbuatan yang jahat. Mereka pikir tadi saya katakan membunuh paling tahun 2 tahun. Ya, ketika keluar dikerjain lagi kan? Kerjain atau mohon maaf, gue punya duit gue bayar. Ya, gue bayar. Kenapa gue bayar? Setahun 2 tahun berapa ya? 100 juta bayar bebas. Ya, tidak ada hukum di dunia Bang yang bisa diganti dengan duit kecuali di Indonesia. Ya, negara lain nggak ada. Ya, tahan 5 tahun atau denda sekian ratus juta. Negara lain nggak ada. Jadi kita aja yang ada. Hukum ya atau ya keputusan bisa diganti dengan apa? Dengan uang. Ya, jadi nggak ada. Mereka pikir udah bayar bebas kali di akhirat. Nggak apa-apa ini bisa bebas di dunia, tapi di pengadilan Allah nanti kagak bakal bisa keluar. Ya, jadi jangan sembarangan gitu Pak menyakiti orang-orang yang beriman. Ya, contoh yang gampang lah, contohnya ini mohon maaf ya. Kenapa kok maling sendal di masjid babak belur ini luar biasa? Ya, dipukulin atau diinjak sampai berdarah bahkan nauzubillah sampai meninggal dunia. Ya, padahal yang dicolong apa sih Pak? Sendal. Ya, yang diambil apa? Sendal itu sendalnya biasa sendal jelek lagi. Ya, bukan sendal mereknya apa tuh? Buceri. Kalau Buceri kan lumayan harganya itu 700-an lebih. Ya, sendal paling nandung yang 35.000. Ya, nyolong lu katanya kurang aja nyolong di masjid ya. Ya, kenapa lu nggak nyolong di gereja? Yang di gereja apa nama dicolong? Sendal dipakai sama sepatu.
Ya kan? Nggak ada orang nyolong sendal di gereja, Pak. Ya, nggak ada. Orang bertanya, kenapa sih Ustaz yang sering hilang di masjid gereja kok nggak pernah hilang? Ya jangankan sendal, piano aja nggak hilang katanya di gereja, gitu kan? Ya masalahnya sebenarnya kita harus cari kasus ini kenapa nih orang nyolong, mungkin sendal hilang juga kali. Kan orang kita main gampang aja, Pak. Sendal tuh orang hilang, jadi pakai sendal orang yang ada. Lalu hilang orang aja dan sendal pakai aja dah. Tuhan juga tahu katanya. Jangan. Ya, nah ketika ada sendal dia itu orang hilang, jangan ngambil sendal orang lain. Ya udah. Ya kalau kita bijak sih kita akan bilang aja apa? Udahlah, ini sebagai apa? Sedekah saya lah. Niatin buat infak kita. Ya mudah-mudahan sendal yang dipakai itu bermanfaat buat dia. Ya kan? Saya bisa beli lagi. Itu kita harus husnuzon aja lah, Pak. Ya, baik sangka jangan main hajar aja tuh orang. Ya, main hajar aja. Kan kasus-kasus terjadinya pencurian atau orang melakukan kejahatan itu kita harus tahu apa namanya itu unsurnya apa, sebabnya apa itu dinyolong. Kan gitu. Jangan langsung kita main hakimin langsung sendiri aja. Ya, kecuali kalau memang tuh dia sering ngelakuin. Ya, maling motor contohnya tuh. Ya motor sering hilang sebulan bisa 2-3 kali kan begitu. Ya, ketahuan lah dia orang ini. Belum tentu juga dia juga selama ini. Ya kan? Belum tentu dia juga yang melakukan selama ini. Bisa jadi kebetulan tuh dia lagi butuh apa gitu. Temu apesnya ketahuan, habis ditonjokin sampai mati. Padahal motor semahal-mahal motor berapa duitnya, Pak? Ya, paling yang diambil motor-motor yang metik kayak gitu tuh. Ya taruhlah paling mahal 35 juta. Ya, enggak ratusan juta, Pak, enggak ada ratusan juta itu. Ya, enggak ada orang hilang motor ratusan juta, enggak ada. Ya, tapi ketika ketangkap apa? Habis bapak pelukan alhamdulillah sampai mati. Itu kalau kayak gitu, Pak, kisah sudah berlaku juga itu. Siapa yang dikenakan? Yang ikut mukulin. Ya, yang ikut menyakitin saudaranya orang Islam itu. Ya, seharusnya kita nasihatin. Kasih tanya sebabnya kenapa, mungkin faktor ekonomi, tuntutan keluarga, ya bisa saja terjadi hal demikian. Ya, yang terpenting jangan kita langsung main hakim sendiri. Ya, jangan kita menghukumkan sesuatu yang Allah dan Rasulullah tidak menghukumkan. Ya, orang Pak diberlakukan hukuman kisos itu nggak sembarangan langsung dikisos. Ketika ada orang nyolong contohnya langsung potong tangan, enggak, ada ketentuannya. Ya, berapa tuh seorang pencuri harus dipotong tangannya, minimal dia nyolong 50 juta atau 90 gram emas. Ya, kalau baru nyolong 5 juta sekian juta jangan dipotong tangan. Ya, bahkan lebih, Pak, lebih dari potong tangan bisa jadi karena dipukulin mati jadi putih. Ya, karena diinjak-injak akhirnya apa itu cacat seumur hidup. Ya, itu lebih parah lagi. Ya, sama juga orang melakukan zina. Kata Allah dalam Al-Quran, orang yang melakukan zina itu harus apa? Dicambuk 100 kali. Ya kan? Kalau dia belum pernah menikah, dirajam sampai mati. Kalau dia sudah pernah menikah. Nah, pemberlakuan hukum tersebut tidak langsung seenak kita. Simpulan itu apa itu? Berzina, habisin. Cambuk 100 kali. Udah pernah kawin meja deh. Apain lagi? Rajam sampai dia ini meninggal. Tidak demikian, Pak. Harus kita menghadirkan saksi. Ya, saksi. Ada orang berzina contohnya ini, mohon maaf ya. Ya, kalau laki berapa orang? 4 orang. Ya, laki 4 orang. Kalau perempuan berapa orang? 8 orang. Karena saksi itu laki, ya, perempuan itu 1:2. 1 orang laki sama dengan 2 orang perempuan atau 2 orang perempuan sama dengan 1 orang laki-laki. Kalau saksi kurang dari persyaratan yang disyaratkan oleh syariat Islam, jangan dikenakan hukum untuk dicambuk ataupun dirajam. Ya. Ada yang nanya, Ustaz, gimana kalau orang nyeksain orang berzina? Ya lo aja kasih contoh. Ya. Contohnya, Ustaz Iwan melihat ada orang berzina tuh. Ya kan? Oh iya benar. Wah, orang lain sini lihat 3 gitu. Nah keburu lari Ustaz orangnya. Adalah. Ya, enggak sembarangan kita untuk menerapkan hukum seperti itu, Pak. Islam juga bukan agama kekerasan, bukan. Islam bukan agama yang kejam, bukan. Ya, coba redaksi hadis yang tadi Pak kita lihat.
Ya, orang yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Secara logika kita kan nggak masuk akal. Ya, kalau orang yang membunuh oke masuk neraka. Dan yang terbunuh, Nabi katakan itu adalah orang yang terbunuh tadi sebenarnya juga pengen membunuh juga karena kalah kuat aja dia. Ya, kalah apa? Kalah tajamnya tuh bola mungkin, kalah cepet tuh orang. Ya, coba kalau dia ya lebih dulu membunuh pasti dia akan membunuh juga. Itu makanya Nabi bilang kedua-duanya bakal masuk apa? Masuk neraka. Jangan sampai itu Pak dengan sebab permasalahan kecil dengan urusan dunia nyawa orang kita habisin. Ya. Nah zaman sekarang orang membunuh Pak nggak mesti dengan senjata tajam, nggak mesti. Ya, dengan berbagai cara. Ada orang istilahnya itu pembunuhan karakter. Itu pun termasuk jinayah sebenarnya. Ya. Orang karakter maksudnya apa tuh? Orang dihina, disakitin, dizolimi, nggak dibunuh enggak. Tapi secara karakternya dia apa? Ya, bakal menjadikan sesuatu dia itu apa? Merasa apa ya? Dia punya banyak masalah lah. Ya, sehingga dia banyak pikiran, jatuh sakit meninggal. Orang bunuh namanya itu. Ya, jangan gampang kita nyakitin orang lain, terutama dalam masalah urusan mulut gitu, Pak. Ya, mulut itu kata Nabi kan lebih tajam dari apa? Dari pedang, dari pisau, ya. Dalam bahasa Arab dikatakan bahwa dia dijadi sayfi qurbun walaupun lima jarahal lisan. Ya seandainya sebuah pedang melukai tubuh ada harapan sembuh. Walaupun lima jarahal lisan, tapi kalau mulut tidak melukai hati, kemana obat tidak dicari. Susah mengobatin orang sakitin Pak. Ya, kalau luka kita kebacok dikit nih, bawa ke dokter jahit insya Allah sembuh. Atau pakai daun mihane itu atau apa ya, diolesin kan sembuh. Tapi kalau apa nih hati kita sakitin Pak, itu dendam yang bisa jadi, itu dendam yang dibawa mati itu. Ya, jaga kita itu. Nah, hadis ini pun mengajarkan sedemikian. Bukan saja ya dalam hal membunuh dengan menggunakan senjata, akan tetapi dalam hal yang lain yang akan menjadikan saudara kita yang seagama, yang seiman merasa sakit hati, itu pun termasuk ke dalam kategori apa itu? Ya, membunuh atau menyakiti orang lain dengan ucapan, dengan apa namanya sikap, ya, dengan apa namanya dengan kata-kata, itu Pak. Ya, kadang-kala kita kan bingung. Ada orang tahu nggak apa itu, ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, ketika ngelihat kita buang muka, ya kan mukanya dibuang. Ya, kenapa nih? Kan kita bingung. Ya, ternyata cari-cari, ya, asal usulnya kenapa? Didengar ada omongan dari orang lain. Ya, tuh tanya teman-teman kita kan, kenapa Bang Haji? Bang Haji ngeliat saya kok ngomong aja. Bertanya diri lu sendiri, ya kan? Bertanya diri lu sendiri, jangan tanya gue. Jangan tanya sendiri. Kalau saya tanya kan masalahnya Pak Haji kan begitu, ya kan? Tanya diri lu sendiri. Enggak, kenapa saya nggak tahu, ya kan? Saya mau nanya Pak Haji kenapa kok tahu bang mungkin sama saya nih? Gue bilangin dulu ya, jaga mulut baik-baik. Jaga mulut baik-baik. Ya, mau kenapa ya? Jangan ngomong sembarangan ke orang gini-gini. Nah, kalau udah kata-kata ngomong sembarangan kata simpulan, udahlah, ini nggak akan beres ini Pak. Ya, nggak akan beres, pasti yang ada emosi yang bakal timbul. Ya, kalau udah emosi yang timbul, udah bakal ada waktu. Ya, orang-orang kita itu emosi yang tinggi-tinggi Pak, apalagi kondisi ekonomi lagi kayak gini. Ya, aneh ibarat katanya keinjak ujung jempolnya aja marahnya kayak apa tahu. Ya, padahal keinjak ujung jempolnya doang, pakai sendal jepit lagi embel. Ya, marahnya luar biasa. Alhamdulillah menjalik. Ya, jangan Pak, jaga emosi kita, sabar. Ya, as-sabru apa itu dia? Ya, sabar itu suatu cahaya. Ya, suatu apa namanya itu kemuliaan. Ya, yang Allah bakal berikan. Saat ini kita sabar, saat ini kita dizolimin, biarin orang lain menzolimi kita, tapi kita jangan sampai menzolimi orang lain. Ya, saat ini kita disakitin, tapi kita jangan sampai menyakiti orang lain. Itu yang akan Allah berikan ganjaran pahala yang luar biasa kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Jaga emosi kita, jaga hawa nafsu kita, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Ya, nah Bapak sekalian, satu hadis cukup dulu pada pagi hari ini.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada bertanya. Ada bertanya silakan. Ayo jemaah. Ada bertanya berarti paham semua udah. Pintar. Ya. Baiklah Bapak sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, mari kita baca satu surah Al-Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk guru kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan surah Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya. Allah terima seluruh amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Kelak mereka dan kita semua dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan surah Fatihah yang kita baca agar Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dengan segera. Allah kembalikan kesehatannya dengan sempurna sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir